Gaduh penerimaan peserta didik baru di DKI Jakarta bermula dari aturan baru di jalur zonasi yang mempergunakan variabel usia sebagai seleksi. Hal ini mengakibatkan banyak siswa yang tidak bisa masuk SMP dan SMA negeri hanya karena kalah tua atau usianya lebih muda. Benarkah aturan ini tidak dikaji lebih dulu? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem, Haryadi Anwar. Selamat sore Pak Haryadi. Pak Haryadi, apakah benar dari pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini sebelum aturan PPDB diterapkan tidak pernah membicarakannya dengan DPRD DKI sehingga timbul kegaduhan seperti saat ini? Ya, selamat siang. Memang waktu hal ini dibahas itu dalam rapat dengan pendapat dengan Dinas Pendidikannya, dan dalam rapat itu baru dibahas soal penerimaan murid peserta didik baru ini, dan di situ kita mengetahui bahwa ada jalur-jalur yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan yang kemudian itu jadi acuan daripada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi kita tahu pada saat kita bertemu berapat, kemudian terjadilah perdebatan pada saat itu, di mana juga kemudian baru kita tahu ada usia di situ, ada masalah usia yang dimasukkan dalam jalur zonasi itu. Jadi di situlah terjadi perdebatan yang cukup keras juga ya. Tapi sekarang juga masih tidak terselesaikan karena itu masih tetap berlangsung pendaftaran ini, dan jalur zonasi sudah ditutup, dan pada akhirnya juga ada dipakai batasan usia yang lebih tua, yang umurnya lebih tua gitu ya. Dan ini yang menimbulkan banyak kritik dan keresahan di orang tua. Baik, Pak Haryadi, kalau kita lihat Dinas Pendidikan ini kan selalu mengatakan sudah sejalan dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Tetapi kalau Komisi E sendiri menilai bagaimana menafsirkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ini, apakah memang yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini sudah sesuai atau ada salah tafsir yang ditangkap dari Permendikbud ini? Ya, kalau lihat dari gimana yang tertera yang tertulis di Permen itu ya, yang itu emang dikeluarkan demikian, yang memang itu jadi patokan untuk pelaksanaannya gitu kan. Karena kita kan juga melihat gimana praktek pelaksanaan dari peraturan-peraturan menteri itu, ya kan, sesuai nggak atau tidak dengan peraturannya. Tapi kenyataannya adalah bahwa ini menimbulkan masalah di orang tua, ya. Banyak orang tua yang tidak puas dengan keputusan itu atau permen itu, dan ini harus dicarikan jalan keluarnya. Dan emang kita tahu bahwa karena masalahnya kan karena masalah tidak dapat menampung semua lulusan untuk ke sekolah negeri, ya kan, sehingga timbul masalah-masalah pemakaian jalur-jalur ini. Cuman kemudian yang jalur yang tadinya zonasi itu hitung jarak, kemudian ditambah lagi dengan masalah usia. Itu permasalahan yang timbul kemudian. Baik. Dan kalau kita melihat juga dalam penerapan, bertanggung jawab itu. Baik, dalam penerapannya sendiri dalam Permendikbud ini kan dikatakan kuota zonasi 50%, sedangkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta hanya menyediakan 40%. Kemudian ada jalur prestasi 20%. Ini dianggap cukup kecil begitu. Belum lagi zona dari luar Jakarta pun bisa untuk mendaftar di jalur prestasi ini untuk masuk SMP atau SMA pilihannya. Nah, kalau Anda melihat apakah ini cerminan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak menghitung secara matang seleksi berdasarkan usia di jalur zonasi ini? Ya, perhitungan-perhitungan itu yang harus kita tanyakan kembali ya. Kenapa dia menjadi 20%, kenapa nggak 30% atau 40%? Ya, di jalur prestasi itu. Ya, kenapa harus 20%? Ya, apakah ini bisa ditambah? Kayaknya sih harusnya ditambah. Ya, tapi itu juga walaupun harus ditambah pasti juga ada yang tidak tertampung. Ya, pasti ada yang tidak tertampung karena emang daya tampung negeri kan emang nggak bisa menampung semuanya. Tapi ya lebih bagus kalau jalur prestasi itu emang dinaikkan, tidak 20%. Ya, menjadi langkah di atas 30%. Komisi E untuk memberikan keadilan bagi para murid ini bagaimana? Karena kan kemarin diminta untuk dikaji ulang, tetapi Dinas Pendidikan DKI Jakarta menolak usulan tersebut. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Komisi E? Sekarang kan gini, kita kan lihat
ini kan pendidikan untuk semua, ya, semua anak-anak lulusan yang lulus itu harus ditampung, harus bersekolah, karena pendidikan untuk semuanya, gitu kan. Dan kita tahu pendidikan di sekolah-sekolah negeri itu tidak bisa menampung semuanya, dan ini Pemda harus bertanggung jawab terhadap anak-anak yang lulus sekolah ini dan tidak diterima di sekolah negeri. Mereka harus punya data, ya, berapa jumlah anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri ini, dan mereka wajib mencarikan sekolah untuk mereka, ya, di sekolah swasta. Dan kalaupun sekolah swasta dengan membebaskan, ya, pungutan-pungutan yang nggak perlu gitu, jadi biayanya nggak besar. Juga SPP-nya, ya, kalau perlu dibikin seragam SPP-nya, dan juga itu dibayar dari KJP, ya, karena ya, KJP itu harus diperuntukkan untuk SPP sekolah, jangan dipakai untuk yang lain gitu, ya, karena kita lihat kenyataannya juga banyak KJP yang juga dipakai untuk hal yang lain, tapi diwajibkan untuk membayar SPP. Baik, terima kasih Ya. Pak Haryadi Anwar sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini, dan pemirsa